warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Mulyati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Masalah-masalah Guru di Indonesia. Baik, langsung saja simak video berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada abstrak. Guru memiliki peran sentral dalam pembangunan pendidikan, namun berbagai masalah masih ditemukan seperti penempatan, rendahnya penguasaan iptek, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas sekolah, minimnya waktu refleksi dan evaluasi serta rendahnya kesejahteraan, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan lemahnya dukungan sarana prasarana semakin memburuk kinerja guru. Mahasiswa perlu memahami permasalahan ini untuk mengidentifikasi akar penyebab dan dampaknya terhadap sistem pendidikan. Melalui pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan solusi strategis seperti pelatihan dan pengembangan guru profesional, peningkatan kesejahteraan, pemberian reward dan perlindungan, pelatihan teknologi digital, serta program pengembangan profesionalisme guru. Pemahaman dan analisis yang tepat memungkinkan mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan guru sebagai aktor utama pembelajaran. Di sini ada peta konsep yang terdiri dari beberapa bagian. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Guru merupakan kompeten kunci dalam penyelenggaraan pendidikan karena kualitas hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalitas, dan kinerja guru. Namun, berbagai permasalahan profesi guru di Indonesia masih terjadi, seperti masalah penempatan, rendahnya penguasaan iptek, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas sekolah, serta keterbatasan waktu untuk refleksi dan evaluasi. Kesejahteraan guru, terutama guru honorer, juga masih menjadi isu yang berdampak pada motivasi dan etos kerja. Perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, dan tuntutan pembelajaran abad 21 menuntut guru untuk terus beradaptasi. Tetapi, tidak semua guru memiliki akses dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai permasalahan guru dan perumusan solusi yang relevan dan aplikatif. Mahasiswa sebagai calon pendidik perlu memahami persoalan ini untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui kajian ilmiah, identifikasi masalah, dan perumusan solusi. Peningkatan kualitas guru memiliki langkah penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan. Yang selanjutnya yaitu terdapat perumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah-masalah yang dialami guru di Indonesia, terkhusus di sekolah dasar? Yang kedua, apakah faktor penyebab dan dampak masalah tersebut terhadap profesionalisme dan kinerja guru? Yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah guru di Indonesia. Berikutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui masalah-masalah yang dialami guru di Indonesia, terkhusus di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak masalah tersebut terhadap profesionalisme dan kinerja guru. Yang ketiga, untuk menjelaskan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia. Dan yang keempat, untuk menjelaskan peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah guru di Indonesia. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu A. Masalah-masalah yang dialami guru di Indonesia, terkhusus di sekolah dasar. Guru adalah figur inspirator dan motivator bagi murid dalam mengukir masa depannya. Ketika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi, hal tersebut menjadi kekuatan bagi anak didik dalam mengejar cita-cita. Namun,
Guru juga memiliki berbagai problematika yang mendapat perhatian pemerintah, masyarakat, dan ahli pendidikan. Pemerintah memandang guru sebagai media penting dalam pembinaan dan pengembangan bangsa. Guru mengemban tugas sosio-kultural untuk mempersiapkan generasi muda sesuai cita-cita bangsa. Masalah guru di negara kita dapat dikatakan mendapat titik sentral dalam dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Jadi, masalah guru adalah persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran oleh guru yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak didik hingga memperoleh kedewasaan, baik jasmani maupun rohani dalam pendidikan. Dikutip dari pendapat Mahani pada penelitiannya di tahun 2020. Selanjutnya, ada beragam masalah yang dihadapi oleh guru yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kesejahteraan guru. Problem yang harus dihadapi oleh guru adalah rendahnya gaji guru, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara memadai. Orientasi kerja guru dituntut hanya semata-mata mengabdikan dirinya untuk kepentingan profesi dan mengabaikan kebutuhan dasar tersebut. Akibatnya, dalam keadaan seperti ini, tenaga dan pikiran guru akan lebih tersita untuk memenuhi kebutuhannya daripada tuntutan profesinya. Yang kedua, rendahnya penguasaan iptek. Era persaingan global sekarang ini, penguasaan iptek menyebabkan rendahnya kualitas nilai SDM. Hal ini merupakan ancaman sekaligus tantangan yang nyata bagi guru khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam menjaga eksistensi guru di masa depan. Dikutip dari pendapat Mahani pada penelitiannya di tahun 2024. Selanjutnya, yang nomor 3, keterbatasan sumber daya dan fasilitas sekolah. Terutama pada sekolah yang tidak dikelola oleh yayasan besar atau pemerintah, berdampak pada kualitas pembelajaran serta kesempatan guru untuk mengakses pelatihan dan pengembangan profesional. Tantangan yang dihadapi guru meliputi kesulitan memperoleh akses alat bantu pembelajaran, ruang kelas yang nyaman, dan teknologi pendukung. Dalam kondisi ini, guru harus berinovasi agar tetap memberikan pembelajaran yang berkualitas meskipun dengan keterbatasan tersebut. Dikutip dari pendapat Astuti et al. Pada penelitiannya di tahun 2023. Nomor 4, keterbatasan waktu untuk refleksi dan evaluasi. Guru sering terfokus pada proses mengajar dan tidak memiliki cukup waktu untuk evaluasi atau refleksi. Padahal refleksi penting untuk pengembangan kompetensi profesional karena membantu memperbaiki metode pengajaran. Rutinitas sehari-hari yang padat membuat guru, terutama di sekolah swasta, tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan refleksi mendalam mengenai praktik pengajaran mereka. Dikutip dari pendapat Astuti et al. Pada penelitiannya di tahun 2023. Nomor 5, masalah penempatan. Permasalahan penempatan studi sering terjadi ketika guru ditempatkan tidak sesuai bidangnya. Contohnya, guru baru mengajar mata pelajaran lain karena mata pelajaran yang sesuai keahliannya sudah penuh. Atau guru matematika juga mengajar kesenian. Keterbatasan tenaga pendidik membuat guru harus mengajar di luar bidang studinya. Sehingga tugas guru semakin bertambah. Dikutip dari pendapat Kurniawan et al. Pada penelitiannya di tahun 2016. Selanjutnya, nomor 6, kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Kurikulum merupakan rancangan yang diberikan penyelenggara pendidikan kepada peserta didik dan di Indonesia telah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan sejak merdeka. Dikutip dari pendapat Sun Caka pada penelitiannya di tahun 2023. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajari muridnya dengan materi yang banyak. Sehingga
kinerja pendidik berpotensi kurang optimal. Saat ini, Indonesia menetapkan kurikulum 2013 yang dianggap sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta daya saing nasional. Dikutip dari pendapat Elvira pada penelitiannya di tahun 2021. Baik, saya kira itu. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya yaitu B, faktor penyebab dan dampak masalah tersebut terhadap profesionalisme dan kinerja guru. Yang pertama, faktor penyebab. 1. Kesejahteraan guru yang belum memadai. Banyak guru belum memperoleh tunjangan profesi, masih berstatus honorer dan menerima gaji rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian guru mencari pekerjaan tambahan seperti berdagang atau mengajar di sekolah lain. Yang kedua, motivasi kerja yang tidak merata. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, kompetensi guru belum optimal. Tidak semua guru memiliki kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian sesuai standar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan penyusunan RPP, pemilihan metode pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar yang belum optimal. Yang keempat, masalah penempatan persebaran guru yang tidak merata. Secara statistik, mungkin ketersediaan guru secara nasional dipandang sudah mencukupi kebutuhan guru di daerah-daerah atau di berbagai jenjang pendidikan. Tetapi secara faktual, selalu dialami kekurangan guru di sekolah-sekolah tertentu akibat persebarannya yang tidak merata. Yang kelima, mentalitas guru yang kurang profesional. Hal ini tampak dari kebiasaan mengajar tanpa persiapan, penggunaan metode pembelajaran yang monoton, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta ketidakaktifan dalam kegiatan pengembangan profesi seperti penelitian tindakan kelas atau publikasi ilmiah. Yang selanjutnya, dampak masalah. 1. Menurunnya motivasi mengajar. Guru kehilangan dorongan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena merasa usaha mereka tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. Motivasi dan kinerja guru masih rendah meskipun kesejahteraan meningkat. Yang kedua, kinerja mengajar menjadi kurang optimal. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan menurunkan kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara menarik. Yang ketiga, pengembangan profesional terganggu. Kompetensi guru, terutama dalam inovasi pembelajaran, tidak berkembang secara berkesinambungan. Guru kehilangan kesempatan peningkatan kualitas dan profesionalisme yang semestinya rutin diberikan. Yang keempat, disiplin dan keterlibatan guru menurun. Meski data menunjukkan kehadiran yang cukup tinggi, keterlibatan guru di sekolah masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdampak pada respon guru terhadap tugas di luar mengajar seperti koordinasi, pengembangan kurikulum, dan supervisi akademik. Yang kelima, kepuasan kerja rendah dan tidak ada sistem evaluasi profesional. Guru sulit mengetahui capaian dan kekurangan dalam kinerjanya, sehingga kepuasan kerja rendah dan perkembangan kompetensi berjalan lambat. Yang keenam, dampak lanjutan pada mutu pembelajaran dan kemajuan siswa. Ketika guru tidak termotivasi, siswa tidak mendapatkan proses belajar yang optimal, sehingga pemahaman materi menjadi rendah dan prestasi belajar menjadi menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesejahteraan, motivasi kerja yang tidak merata, kompetensi yang belum optimal, persebaran guru yang tidak merata, serta mentalitas kerja yang kurang profesional menjadi tantangan utama yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Kondisi ini menimbulkan dampak seperti turunnya motivasi mengajar, kurangnya optimal pelaksanaan pembelajaran, terlambatnya pengembangan profesional guru, menurunnya disiplin serta keterlibatan dalam kegiatan sekolah, rendahnya kepuasan kerja hingga melemahnya sistem evaluasi profesional. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah menurunnya kualitas pembelajaran dan pencapaian pembelajaran siswa, sehingga perbaikan sistem pendidikan, kesejahteraan, pelatihan berkelanjutan, dan budaya profesional menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. C. Solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru yang terjamin sangat penting dan memiliki kaitan erat dengan profesionalisme guru. Kurangnya kesejahteraan dapat menyebabkan guru mencari pekerjaan sampingan seperti berdagang atau berternak yang berpotensi mengganggu tugas utama mengajar. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional guru. Penerapan inovasi pembelajaran yang optimal memerlukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan teknologi guru. Dukungan sekolah dan pemerintah dapat
dalam menyediakan program pelatihan guru yang memadai sangat krusial agar kualitas pembelajaran meningkat signifikan. Yang ketiga, memberikan reward atau penghargaan dan perlindungan. Guru berhak mendapatkan penghargaan atau tanda jasa, kenaikan pangkat, finansial, dan lain-lain atas prestasi atau dedikasi luar biasa, serta berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Institut Eta tahun 2023. Yang keempat, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan penggunaan teknologi digital. Memasukkan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran penting untuk meningkatkan daya tarik dan interaksi guru siswa. Guru wajib meningkatkan keterampilan teknologi digital untuk menjadi lebih profesional, berkomunikasi, dan mengatasi tantangan di era revolusi digital. Yang kelima, menyelenggarakan program pengembangan profesionalisme guru yang efektif. Pengembangan profesional atau PD yang efektif sangat mendesak untuk menghasilkan guru yang terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. PD konvensional atau seminar workshop singkat seringkali tidak diikuti follow-up. Solusi yang lebih efektif adalah PD yang memanfaatkan media sosial untuk interaksi berkelanjutan, diskusi, feedback, bertukar ide, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. D. Peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian masalah guru di Indonesia. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak cukup hanya dari usaha guru, tetapi juga membutuhkan dukungan dari beberapa aspek, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran dan menentukan keberhasilan peningkatan mutu guru serta proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, yang pertama, peran pemerintah. A. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Pasal 34 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, dan wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain atau mengembangkan program pembinaan SDM strategis guru berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Widyarto tahun 2020. B. Program pelatihan guru. Guru adalah salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, program pelatihan guru harus diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini dalam pendidikan. Program pengembangan profesi guru atau PPG yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga guru yang profesional, kompeten, dan mampu bersaing sehingga mutu pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Isnaini tahun 2023. Berbagai kebijakan pemerintah telah ditetapkan guna mengatasi persoalan-persoalan seperti kurikulum, administrasi pendidikan, ketimpangan akses, dan rendahnya mutu pembelajaran. Salah satu inisiatif yang diambil adalah program pengembangan profesi guru atau PPG yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga guru yang profesional, kompeten, dan mampu bersaing sehingga mutu pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Isnaini tahun 2023. Yang kedua yaitu peran sekolah. Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sangatlah penting.
Keterlibatan aktif dari orang tua, guru, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini diperlukan untuk mengeksplorasi tentang partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Desvidiana et al. Tahun 2024. A. Kepala sekolah berpengaruh terhadap motivasi kerja guru. Semakin baik peran kepala sekolah, semakin tinggi motivasi kerja guru. Tersebut meliputi tugas manajerial, supervisi, dan pengembangan sumber daya guru. Kepala sekolah yang efektif mampu merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan sekolah. Jika aspek manajerial lemah, guru dapat kehilangan motivasi karena merasa kurang mendapat dukungan. Sebaliknya, supervisi yang terarah memberikan bimbingan, umpan balik, dan dukungan profesional sehingga meningkatkan motivasi kerja guru. Sari et al. 2024. B. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja guru. Kepuasan kerja yang tinggi mencerminkan sikap emosional yang positif terhadap pekerjaan. Guru yang puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki moral kerja yang lebih tinggi, lebih disiplin, dan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dalam konteks teknis, kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban kerja yang seimbang, kompensasi yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta dukungan yang diberikan oleh pimpinan sekolah. Sehingga dapat disimpulkan pentingnya sinergi antara peran kepala sekolah, kepuasan kerja, dan iklim organisasi dalam meningkatkan motivasi kerja guru. Kepala sekolah yang efektif tidak hanya menjalankan peran manajerial, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan serta kepuasan kerja guru. Ini akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, di mana guru merasa didukung dan dihargai, sehingga motivasi mereka untuk bekerja dengan baik dapat meningkat. Yang ketiga ada peran masyarakat. Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar sangatlah penting. Keterlibatan aktif dari orang tua, guru, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini diperlukan untuk mengeksplorasi tentang partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Menurut Devisiana tahun 2024. Yang selanjutnya, apa aja sih peran masyarakat dalam pendidikan? Yang pertama ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mencakup berbagai aspek seperti penyelenggaraan pertemuan, penggalangan dana, dan pemberdayaan masyarakat, serta memfasilitasi kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui pendekatan kolaboratif dan kesadaran akan peran masing-masing. Diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang efektif dan partisipasi siswa yang adil. Selanjutnya yang kedua, diskusi forum untuk keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang mencakup kolaborasi melalui diskusi, forum, dan program komunikasi antara orang tua dan guru. Yang ketiga, peningkatan mutu sarana dan prasarana. Keterlibatan masyarakat dan orang tua sangatlah penting dalam meningkatkan saling sarana dan prasarana yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di sekolah dasar, usaha bersama dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat akan ikut berpartisipasi jika
Mereka juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam mengembangkan pendidikan di sekolah. Ini menjadi hal penting dalam membina hubungan dengan orang tua dan masyarakat dalam menetapkan komunikasi yang efektif. Menurut Azhar tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah guru di Indonesia memerlukan dukungan dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Karena peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan oleh guru sendiri. Pemerintah berperan melalui kebijakan strategis seperti pembinaan kompetensi berkelanjutan, pelatihan, serta program sertifikasi dan PPG. Sebagai upaya mencetak guru yang profesional sesuai perkembangan zaman, sekolah berperan melalui kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, supervisi profesional, menciptakan iklim kerja yang positif, serta peningkatan kepuasan kerja guru agar motivasi dan kinerja semakin optimal. Untuk kesimpulannya, permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia bersifat multidimensi dan bersifat pada isu kesejahteraan yang rendah, kompetensi, dan sistem yang lemah, penempatan yang tidak sesuai bidang keahlian, serta beban kurikulum dan keterbatasan fasilitas sekolah. Faktor penyebab meliputi kesejahteraan guru yang belum memedal, motivasi kerja yang tidak merata, kompetensi yang belum optimal, persebaran guru yang tidak merata, serta mentalitas guru yang kurang profesional. Dampaknya adalah menurunnya motivasi mengajar, kinerja yang kurang optimal, terganggunya pengembangan profesional, menurunnya disiplin dan keterlibatan guru, kepuasan kerja rendah, tidak ada sistem evaluasi profesional, serta berdampak pada mutu pembelajaran dan kemajuan siswa. Penyelesaian masalah memerlukan peningkatan kesejahteraan guru sebagai fondasi, program pengembangan profesionalisme yang efektif dan berkelanjutan, penghargaan dan perlindungan sesuai regulasi, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan strategis, para sekolah melalui kepemimpinan dan supervisi profesional, dan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan aktif dan kinerja sama berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya yaitu saran, bagi mahasiswa, pahami bahwa tantangan dalam profesi guru sangat nyata. Perkuat kompetensi digital sejak dini dan bersiap untuk secara proaktif terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan yang berbasis refleksi mandiri, alih-alih hanya bergantung pada pelatihan formal yang disediakan. Hal ini penting agar mahasiswa dapat berkontribusi dalam perumusan solusi strategis untuk masa depan pendidikan nasional. Yang selanjutnya, bagi pemerintah dan sekolah, prioritaskan peningkatan kesejahteraan finansial sebagai fondasi bagi profesionalitas guru. Lakukan peninjauan sistem penempatan guru agar sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta sediakan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana, teknologi, dan fasilitas sekolah.